Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, limpahan serta karunia-Nya hingga kita masih bisa berkumpul dalam room Zoom ini. Kemudian yang seakidah dengan saya, salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang banyak berselawat kepada beliau akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Ibu Lid Rusyati SPD MPD selaku pembina Himpas UPI. Kemudian yang kami hormati Bapak Oni Setiono ST MMT selaku pemateri webinar TOEFL Himpas UPI. Kemudian yang kami hormati Kang Wahyu Naldi selaku Ketua Umum Himpas UPI periode 2022. Dan serta Akang Teteh seluruh pengurus Himpas UPI periode 2022. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan peserta webinar TOEFL Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana UPI dengan tema Trik Jitu menaklukkan struktur pada TOEFL ITP. Sebelum itu, saya Fadli Agustriansa, mahasiswa program Pasca Sarjana UPI, program studi pendidikan ekonomi yang akan memandu acara ini hingga selesai. Baiklah, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan pembacaan tilawah, dilanjutkan kata sambutan, kemudian dilanjutkan pembacaan CV pemateri, kemudian memasuki sesi pematerian, sesi diskusi, closing statement, dokumentasi, dan games. Kemudian saya ingatkan untuk peserta bahwasanya absensi kegiatan kita hari ini akan di-share setelah games. Jadi setelah closing statement dan dokumentasi dengan pemateri, jangan langsung live Zoom ya teman-teman, karena akan ada sesi games dan ada reward juga bagi yang memenangkan games tersebut. Baiklah, sebelum itu saya ada pantun untuk membuka kegiatan hari ini. Siang hari makan kelapa, cakep. Enaknya terasa double, cakep. Kita di sini telah berjumpa untuk acara webinar TOEFL. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Kang Ashari Gunawan. Kepada Kang Ashari Gunawan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Bagi teman-teman yang ingin menyimak, dipersilahkan untuk membuka Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110 sampai 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. لا يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما سكتوا إلا بعدل الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله
آيات الله آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسرعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ashari Gunawan yang telah membacakan tilawah Quran. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini mendapat ibroh atau manfaat dan pahala dari apa yang beliau bacakan. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kang Wahyu Naldi, selaku Ketua Umum Himpas UPI periode 2022. Kepada Kang Wahyu, saya persilakan. Cek Kang Wahyu, apakah ada di Zoom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap maya dalam agenda webinar TOEFL, tentunya dengan pemateri yang sangat luar biasa ya, yaitu Mr. Oni Setyono, yang mana beliau sebelumnya waktu setahun lalu sudah pernah juga mengisi webinar TOEFL pada kepengurusan tahun lalu, dan waktu itu saya juga menjadi moderator beliau waktu acara waktu itu. Nah sekarang kita berjumpa lagi sama Mr. Oni, dan mungkin yang sudah pernah juga bisa mengulang lagi ya materi-materi yang telah beliau sampaikan ataupun yang lain sebagainya. Salam berserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati yaitu pembina Himpas UPI yang pada siang hari ini yang berkesempatan hadir yaitu Ibu Lilit Rusiati MPD, dan yang sama-sama kita hormati yaitu pemateri kita pada siang hari ini yaitu Mr. Oni Setyono. Misternya udah gabung ya? Oke, siap Mister. Selanjutnya teman-teman pengurus Himpas UPI 2022 yang mana teman-teman panitia juga yang telah bersusah payah untuk mengangkat agenda pada siang hari ini, dan selanjutnya Bapak Ibu Akang Teteh yang sudah berpartisipasi tentunya pada siang hari ini untuk mensukseskan agenda webinar TOEFL ini. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Agenda webinar TOEFL ini mungkin sangat penting ya bagi kita, tidak hanya mahasiswa S2, mahasiswa S1 juga penting, karena sekarang kebanyakan beasiswa-beasiswa yang ditawarkan oleh kementerian ataupun pemerintah sudah membuat TOEFL itu termasuk syarat untuk
salah satu bisa pendaftaran beasiswa gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa mengikuti acara pada siang hari ini dengan baik tentunya, dan bisa disimak juga dengan baik. Dan nanti ketika teman-teman ikut tes TOEFL bisa mengisi TOEFL-nya ataupun bisa mencapai TOEFL yang diinginkan gitu. Dan semoga agenda pada siang hari ini juga bermanfaat bagi kita dan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin. Selanjutnya saya juga berterima kasih pada Mr. Oni yang telah berkesempatan pada siang hari ini memberikan sedikit ilmu pengetahuannya terkait trik G2, bagaimana kita bisa mengikuti tes TOEFL sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu ya. Dan saya juga berterima kasih pada pembina Himpas UPI yang telah berkesempatan hadir juga pada siang hari ini dengan berbagai padatnya agenda. Beliau telah meluangkan waktu untuk bisa membersamai kita pada siang hari ini. Dan tidak lupa pula, saya juga berterima kasih pada teman-teman pengurus Himpas UPI dan seluruh panitia. Semoga dengan adanya agenda ini menjadi ladang pahala bagi panitia semua, dan semoga agenda ini juga sukses sampai akhir nanti. Amin. Mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan. Tadi sudah dibuka juga oleh MC dengan beberapa pantun, tapi kayaknya siang hari ini saya tidak ada pantun ya. Biasanya kalau saya kasih sambutan ada pantun gitu, karena saya belum bersiap-siap gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Fadli untuk waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Wahyu Naldi selaku Ketua Umum Himpas UPI periode 2022. Ditunggu ya Kang pantun-pantun berikutnya. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Lilit Rusyati MPD selaku pembina Himpas UPI dan sekaligus membuka acara webinar TOEFL pada siang hari ini. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik. Kang Fadli, suara saya jelas? Jelas, Ibu. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan pastinya adalah nikmat untuk semangat dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Selamat siang, Sir Oni. Perkenalkan, saya Lilit Rusyati. Saya dapat amanah menjadi pembina Himpas UPI dengan Pak Tri Suwandi. Kami itu dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di UPI. Terima kasih banyak Sir Oni atas kesediaannya berbagi. Alhamdulillah Zoom bisa menyatukan kita ya. Meskipun saya baca di sini Sir Oni dari Jakarta ya. Nanti sebentar lagi ada kereta cepat ya, Jakarta Bandung, jadi tidak jauh gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga Sir Oni selalu sehat dan dapat membagikan ilmunya kepada kita semua. Amin. Baik, teman-teman di sini semuanya, teman-teman Himpas di sini ada dari ketuanya ya, Kang Ashari, ketua Himpas kita, Kang Wahyu, dan semua tim dari Himpas UPI dan semua peserta yang hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tengah-tengah kesibukan kita karena sekarang kita di kampus sudah offline. Jadi saya juga baru sampai banget ini. Tadi ada workshop di UPI offline, alhamdulillah masih bisa. Nah, sekarang saya sangat bahagia sekali ketika mendapat informasi akan ada webinar ya. Karena saya di sini tahu pasti di sini adalah semua teman-teman di sini sedang berjuang untuk menaklukkan bahasa Inggris ya.
teman-teman yang akan lulus S2, S3 itu pasti berjuang untuk menaklukkan ya ini ya. Triks ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan pastinya bermanfaat, dan juga di sini pasti ada peserta yang hadir yang mungkin akan belajar bahasa Inggris tapi untuk mencari beasiswa ya, mungkin ada ya beberapa di sini. Jadi kita semuanya sama-sama sedang berjuang. Mudah-mudahan saya henti-hentinya mendoakan khususnya semua tim Himpas UPI dan semuanya mahasiswa sarjana di UPI di kampus yang lain gitu ya, pasti di sini banyak dari kampus yang lain. Mudah-mudahan lancar studinya. Kemudian jangan lupa untuk membuat skala prioritas karena waktu itu sangat cepat. Apalagi teman-teman di UPI yang sekarang semester ini akan berjuang untuk menyelesaikan studinya, itu Januari akhir. Ya, Januari akhir harus sudah selesai sidang, dan teman-teman yang lain juga kita harus di tengah-tengah kesibukan, itu harus ada skala prioritas. Tidak apa-apa mungkin kita agak sedikit banyak capek ya, tidurnya kurang, tetapi kalau kita ingin selesai semester ini, ayo kita sama-sama berjuang ya. Bismillah semuanya yang sedang semester 1, 2, 3, 5 dan sebagainya yang masih kuliah, mudah-mudahan lancar, tugas-tugasnya juga lancar, dan juga jangan lupa sambil belajar bahasa Inggris karena kemudian ada publikasinya, karena itu adalah 2 syarat yang utama ketika lulus. Ketika tesis sudah ada, disertasi sudah ada, tetapi syarat publikasi belum terpenuhi, kemudian bahasa Inggris belum terpenuhi, kita belum bisa lulus ya, menjadi mahasiswa lulusan dari mahasiswa pasca sarjana. Jadi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua tetap semangat, tetap sehat, lancar studinya, lulus tepat waktu, amin. Dan mari kita buka agar lebih berkah kegiatan hari ini, webinar trik untuk menaklukkan structure pada TOEFL ITP. Mudah-mudahan berjalan lancar, kita mengambil makna yang sebenar-benarnya, kita kosongkan hati dan pikiran kita tambahkan ilmunya sebanyak-banyaknya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ini dibuka. Tok. Mudah-mudahan semangat semuanya, semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lilit Rusiati PD yang telah membuka acara webinar TOEFL hari ini. Terima kasih Ibu atas motivasi dan semangatnya. Semoga lulusan Ibu Lilit dipermudah. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi pematerian. Namun izinkan saya membacakan CV pemateri kita yaitu Mr. Oni. Mungkin operator bisa ditampilkan. Pemateri kita kali ini adalah Mr. Oni Setiono STMMT yang lahir pada 1 September tahun sekian. Emailnya oni.vip@gmail.com. Pendidikan dan kualifikasinya menyelesaikan studi di Master of Technology Management Institut Teknologi 10 November. Kemudian S1-nya yaitu pada program studi Chemical Engineering di Institut Teknologi Bandung. Pengalaman kerja beliau yaitu English Lecturer at Muhammadiyah Jakarta University dari 2021 sampai sekarang. Kemudian English Teacher at PIB Camp and Course dari 2019 sampai sekarang. Kemudian English Teacher at Basic English Course from 2018 sampai 2019. Kemudian Marketing at HSIN Meikuang Indonesia. Adapun perusahaan beliau yaitu VIP Camp and Course. Motonya yaitu Teaching you is a deity, guiding you is my priority. Baiklah, tak berlama-lama, marilah kita sambut pemateri kita yaitu Mr. Oni Setiono STMMT. How are you today, Mr. Oni? I'm good. Suara saya terdengar, Mas Fadil? Terdengar, Mr. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Ibu, saya mohon izin berbicara sebentar, Bu Lilit Rusiati. Saya kagum dengan cara Ibu menyampaikan ini ya, dalam artian lancar sekali Ibu. Saya yakin kalau Ibu jadi dosen ini, mahasiswanya bahagia Ibu ya. Ya, kalau saya yang jadi dosen itu mahasiswanya puyang Bu. Mahasiswanya agak sedikit menderita kalau saya jadi dosen. Baik, ada yang sedikit harus saya luruskan bahwa
kebetulan saya mengajar di UMJ itu sementara. Saya bukan dosen tetap, saya dosen tidak tetap karena kalau dilihat dari background saya S1 dan S2 saya tidak linear anak-anak, Ibu, sehingga saya bukan dosen tetap, hanya diminta untuk bertingkah laku seperti dosen. Mengajar mahasiswa itu berarti dosen, tetapi saya bukan dosen karena tidak punya NIDN dan NIDS. Baik, saya akan coba untuk bisa langsung ke materi, dalam artian saya ingin sekali untuk memulai ini lebih cepat supaya waktu kita tidak banyak terbuang. Saya minta izin ya untuk menggunakan background-nya Himpas UI. Mohon maaf. Sebelumnya Mas Wahyu, terima kasih masih mengingat saya. Saya juga ngelihat nih asa ingat saha ya tehnya. Yang Mas Fadli itu kayaknya baru bertemu sekarang. Ada beberapa nama di sini. Saya rasa yang pesertanya ini rata-rata malah yang pernah belajar di sini, atau ada beberapa anak yang cukup saya kenal namanya di sini. Harapan saya sebenarnya lebih banyak dari UPI-nya, karena niat saya memang untuk membantu UPI untuk bisa banyak lulusan yang berkualitas, terutama seperti yang Bu Lilit bilang tadi, untuk beasiswa. Saya agak malu dipanggil Mr. Oni ya. Saya lebih suka dipanggilnya kakak, kayak agak mudaan dikit gitu. Baik, saya minta izin sebentar. Bismillah. Nah, kita bicara tentang TOEFL. Mohon maaf saya nggak bisa pantun dan nggak bisa lama-lama untuk membuka Ibu, tidak selancar Ibu dan yang lain. Saya mau tekankan ke rekan-rekan tentang ini. Mudah-mudahan sudah terlihat slide-nya. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke, baik. Nah, sedikit penjelasan tentang TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Jadi tes yang digunakan, yang dibuat itu untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris untuk orang-orang yang nggak ngomong pakai bahasa Inggris sebagai bahasa induk atau sebagai bahasa utama. Nah, jenis-jenis TOEFL itu yang saya tahu, itu ada TOEFL yang prediction, ada TOEFL yang ITP, ada TOEFL PBT, ada TOEFL yang CBT, dan yang terakhir TOEFL yang IBT. Yang saya kasih tanda lope-lope ini adalah yang insya Allah kami kuasai. Ya, yang insya Allah kami kuasai, prediction, ITP, dan PBT. PBT ini setahu saya sama dengan ITP, tetapi dia offline. Dan UPI itu pakai yang PBT. Sementara yang ITP ini yang online. Apakah ada perbedaan? Bedanya ya offline sama online. Saya OTW untuk yang IBT, karena kebetulan banyak mahasiswa yang request untuk bisa beasiswa ke luar negeri. Jadi prediction, ITP, dan PBT ini rata-rata hanya bisa digunakan untuk dalam negeri saja, sementara yang IBT ini bisa digunakan untuk ke luar negeri. Harganya luar biasa. Yang seperlimanya ya, kalau yang ITP itu sekitar 550 sampai 625 ribu, sementara yang IBT itu 3 juta. Di sini. Dan saya baru simulasi, belum tes. Saya tidak akan pernah membuka sebuah program atau tidak akan pernah mengajar sesuatu yang belum saya kuasai. Di saat saya belum pernah tes, saya tidak akan pernah buka kelas atau mau mengajar itu. Baik, yang berikutnya, target. Semua yang ada di Zoom ini 170 orang kecuali Ibu Lilit. Saya tidak ingin kalian ada di sini karena cuma pengen TOEFL. Kalian akan bisa berhasil. Kita akan bisa berhasil kalau kita ini butuh. So if you need money, if you need food, you will fight for it. Kalau lu cuma pengen TOEFL, ini nggak akan berhasil. Sekali lagi, mohon maaf kalau bahasa saya tidak bisa seformal Bu Lilit seperti dosen-dosen kalian yang tercinta, yang sangat sopan dan santun. Bahasa saya agak sedikit kasar. Itu sebabnya ya mungkin saya tidak layak untuk jadi dosen tetap. Bahasa saya agak nggak enak didengar. So, lu butuh TOEFL buat apa? Secara tulus.
Lu butuh TOEFL buat apa? Kerja CPNS. Lu butuh TOEFL buat apa? Kerja. Yang umum, swasta, atau yang terakhir beasiswa. Kalau lu butuh TOEFL, so you will fight for it. Kalau lu cuma pengen aja, nggak akan bisa maksimal. Gue pengen lulus, gue pengen PNS, gue pengen coba-coba jadi pegawai negeri, gue pengen cobain beasiswa. Ya, sepengetahuan saya, ini tidak akan berhasil dengan maksimal. Ya, jadi tekankan lu butuh. Baru lu akan fight untuk itu. Saya akan lanjut lagi. Nilai TOEFL yang terendah itu 317. Jadi sebego-begonya ya salah semua, itu 317. Dan nggak ada anak bego. Adanya anak yang salah taktik. Ya. Bagaimana taktik yang benar? Lu jawab aja A semua. Dari nomor 1 sampai nomor 50. Ya, pasti akan ada nilainya. Itu baru anak cerdas. Sertifikat dikasih kalau nilai TOEFL lu di atas 460. Di bawah itu nggak dapat. Cuman bukti tes aja. Masa berlaku sertifikat 2 tahun. Prasyarat CPNS S1 skornya seperti yang bisa dilihat. Untuk beasiswa LPDP reguler 500. Untuk beasiswa LPDP minimal 500. Kecuali yang afirmasi di bawah itu masih bisa ya. Syarat kelulusan S2 ini tergantung dari kampusnya. Rata-rata yang saya tahu 530 sampai 550. Beasiswa unggulan ini yang hati-hati. BPI 550. Beasiswa unggulan ada yang 550. Untuk pahamnya ya banyak sekali yang saya tahu di dalam Zoom ini. Kebetulan salah satu dari Himpas UI, salah satu anak saya, Kiki Rizky Junior Sinur itu pemburu beasiswa. Ya, dan itu memang hal yang bisa saya banggakan, bukan karena saya, karena memang kegigihannya, karena benar-benar butuh. Ya, so Rizky Junior Sinur itu salah satu pengajar saya, ya saya cukup kehilangan juga, dan lulus di LPDP, kemudian setelah beberapa kali mencoba, dan saya rasa itu perjuangan. Ya, mempersiapkannya apa saja, bisa tanya ke beliau. Kiki, tolong berbagi ilmu ke adik-adiknya ya, supaya banyak yang bisa dapat beasiswa. Saya lanjut lagi. Ini ITP yang online. Kalau yang offline, kalian bisa ke lab bahasa. Buat Bu Lilit, kemudian Mas Fadli atau rekan-rekan dari UPI. Lab bahasanya UPI itu offline. Dan 1 bulan itu kalau saya tidak salah hanya 1 kali. Dan itu hanya offline. Tidak terima online. Saya waktu itu daftar, saya pikir online. Ternyata offline. So haus. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa online. Ini contoh lembar sertifikat. Tapi sertifikat yang kalian akan dapatkan kalau misalkan bayar, akan dapatkan ini. Ini contoh saja. Ini lembar yang pertama, ini lembar yang kedua. Dan yang kalian butuhkan untuk mendapat ke submit ke LPDP adalah lembar yang ketiga. Dan lembar yang ketiga itu ada 3 warna. Ada bronze, silver, dan gold. Yang bronze itu kalau skornya 460 sampai 542. Silver 543 sampai 626. Yang gold 627 sampai 677. Bedanya apa? Warna doang. Kalau lu cuma butuh buat LPDP, ini mah cukup. Kalau lu butuh untuk beasiswa unggulan, ini mah cukup. Kalau lu butuh buat gengsi, baru lu pakai yang gold. Ya makan tuh gengsi ya. Kalau saya sih, secukupnya saja. Sedikasihnya aja. Yang penting lulus. Ya, so kita lanjut. Silver itu kayak seperti ini anak-anak. Ini yang silver. Warnanya doang silver. Ini tesnya di UNESA. Mudah-mudahan kelihatan Juli 2021. Kemudian ini yang gold. Warnanya doang yang gold. Ini tesnya di Bandung. Telkom University. Ya. Kebetulan waktu itu skornya 650. Kebetulan. Oke. Ini yang TOEFL prediction. TOEFL prediction ini biasanya hanya dipakai untuk kalau lulus, kemudian beberapa instansi ya. CPNS itu pakainya TOEFL prediction kok. Dan harganya sekitar 80.000 asal kalian tahu tempat yang
bagus. Ini salah satu. Saya nggak promo ya, dan ini juga saya nggak dibayar oleh Texas ini. Contoh doang. Ini adalah beberapa tempat tes. Di Jakarta cukup banyak. Di Bandung saya cuma tahu Telkom dan UPI. UPI ini kalau bisa online tentu akan lebih banyak anak, akan mempermudah, dan bisa durasinya ditambah. Maaf, frekuensinya yang ditambah. Kalau tidak salah hanya 1 kali atau 2 kali saja selama 1 bulan. Kami pakai LT Gramedia Solo, pakai CIE, kadang-kadang pakai Gramedia Jogja, beberapa tempat yang dalam 1 bulan bisa tes sekitar 14-15 kali. Saya lanjut lagi. Sebelumnya saya minta maaf ya. Punten, kalau slide-slide yang berikutnya nanti ini akan jadi nampilin yang nggak enak buat kalian lihat. Maaf ya, mudah-mudahan bisa nambah semangat kalian. Bukan mau pamer, saya sih nggak pamer ya. Apa yang bisa dipamerin dari saya. Ini nilai-nilai saya, anak-anak. Sekali lagi, saya tidak mau memamerkan, hanya ingin menunjukkan saja. Dan kita sekarang bahasnya di structure. Yang saya warnain merah ini adalah kalau benar semua. Oke, yang saya warnain kuning kalau benar semua, dan saya reading belum pernah benar. Semua, maksud saya, belum pernah benar semua. Mungkin banyak orang bilang saya iseng ya, tesnya berkali-kali. Saya cuma ingin dapetin pola saja. Seperti tadi dilihat di slide awal bahwa background saya bukan dari bahasa Inggris. Oke, kita lanjut lagi. Trust. Kalau dari antara rekan-rekan ada yang ragu, ini mah cuma bisa nulis doang, so I don't care. I really don't care if you don't trust me. Hanya saja kesuksesan orang itu di saat kita percaya. Trust. Kalau lu percaya sama gue, kita lanjutin. Lu nggak percaya, mendingan leave Zoom aja. Oke. So trust itu ada 2, noun dan verb. Lu bisa baca sendiri ya. Hubungan itu harus dibangun atas dasar kepercayaan. Mau hubungan antara dosen sama siswa, teman dengan teman, kabogo dengan kabogona, ya semuanya harus berawal dari rasa percaya. Ya, kalau lu nggak percaya sama gue, ngapain lu ada di sini? Kalau lu nggak percaya sama UPI, ya ngapain masuk UPI? Sebenarnya begitu ya. Ini trust. Dan trust ini akan menjadi modal untuk kita sukses. Yang jelas ya, percaya bahwa Allah itu ada. Kita lanjutkan lagi. Ini hasil anak-anak yang percaya dengan saya. Ya, ini hasil bulan September. Ada sekitar 40-an, ya 45-an anak. Dan saya cukup was-was juga, ada anak yang skornya 663. Mirip dengan skor saya. Hampir. Bentar lagi saya kesalip. Saya akan lanjut lagi. Structure and written expression. Tips sukses, siapin 1 buku. Jangan kertas doang. Buku, benar-benar untuk structure. Pulpennya yang 4 warna. Cari soal structure sebanyak-banyaknya plus pembahasannya, dan lu bandingin sama pola yang gue kasih habis ini. Kerjakan setiap soal itu nggak lebih dari 30 detik. Kok bisa, Sar? Ya pokoknya, lu percaya dulu aja. Lebih baik jawab salah, tapi lu paham. Daripada lu jawabnya benar, coba-coba. Kalau nggak ngerti, lewatin. Catat setiap pola baru yang muncul. Mohon maaf kalau agak cepat, tapi ingat kalau saya tidak salah direkam. Baik. Seharusnya ini diawali dengan listening. Tapi karena memang saya diminta untuk mengajar structure, saya handle structure ya. Structure ini untuk sebagian orang dibenci. Dan mudah-mudahan pola yang akan saya berikan ini bisa membuat kalian suka sama structure, bukan suka sama saya. Ada 40 soal, dan di saat ada 40 soal, waktunya cuma 25 menit, lu coba pikir pakai otak. Nggak mungkin 1 soal diselesaikan dalam waktu 1 menit. Solusinya, nggak usah sok pinter, lu ikutin pola. Baru lu bisa sukses. Ada 2 tipe pertanyaan, di structure dan written expression. Ada yang structure, seperti namanya, structure 1-15, dan written expression 16-40. Nah,
Dua tipe soal ini punya cara menjawab yang berbeda. Kita jelaskan bahas habis ini. Structure nomor 1 sampai nomor 15. Ada 15 pertanyaan, ntar ada yang bolong. Makanya ada kata-kata replace by a blank. Jadi ada yang kosong. Di bawah yang kosong itu tadi nanti akan ada 4 pilihan jawaban. 1 jawaban paling benar. Ada beberapa poin yang akan diujikan, dan ini masih berubah dengan tahun lalu. Tahun lalu sampai sekarang, alhamdulillah perubahannya tidak terlalu signifikan. Pertanyaan yang sering muncul dalam TOEFL, structure nomor 1 sampai 15 adalah ini. Cukup banyak materinya. Ya, materinya cukup banyak. Tentu ini yang akan membuat kalian insecure. Apa itu independent clause? Apa itu adjective clause? Cukup banyak. Memang akan lebih sempurna kalau kalian mengerti dasar. Teman waktunya ada apa enggak? Oleh karena itu, kita coba pakai pola. Ini yang disebut dengan structure. Kalau kami di Pare sebutnya ini ABC ke bawah, karena ABCD-nya ke bawah. Nora, yes. ABC ke bawah, satu lagi ABC ke samping. Contohnya seperti ini. So, kalian bisa lihat ABC-nya ke bawah. Nah, ini adalah contoh kalau misalkan kalian ujiannya online. Akan muncul tampilan seperti ini, dan di ujung sebelah sini adalah timernya. Kalau lu so pintar, lu akan coba untuk terjemahin ini soal. Dan kami akan ajarkan, saya akan ajarkan kalian bagaimana caranya menjawab, nggak usah baca soalnya. Kok bisa, Sir? Ya pokoknya percaya. Kita lanjut ya. Ini contoh doang. Kemudian 16-40. Ada 25 soal, dan ini mudah. Kenapa mudah? Ada 4 kata atau 4 frase yang akan digaris bawah. Tugas lu nyari yang salah. Seperti halnya kita hidup. Sedemikian banyak kita berbuat kebaikan, yang diingat pasti yang jelek. Ya, murid-murid saya pasti tahu itu ya. Ngajarin gimana pun kerasnya. So once I made a mistake, so they will remember my mistake. Siapapun itu. Jadi hati-hati kalau misalnya berbuat kesalahan. Tapi dengan begini kita bisa punya pola pikir bahwa nomor 16-40 yang totalnya ada 25 biji ini harusnya bisa mudah. Tinggal nyari salahnya orang, gampang. Apalagi nyari salahnya soal. Kan gitu aja. Jika pola pikir kita bisa diubah dengan ini mudah, ini mudah, ini mudah, so it will be easy. Kalau pola pikir kalian adalah structure itu sulit, ya tentu sulit. Mohon maaf saya agak cepat karena ini masih belum penting. Hanya pengenalan saja. So ini adalah maksud saya adalah materi-materi yang sering muncul. Kalau mau belajar, so pelajari ini, word formation, word choice, verbs, parallel structures, sampai conjunctions. Dan kita nggak punya waktu banyak untuk bahas ini satu-satu. Lu ambil kelas basic aja, dimanapun, yang penting pahamin ini. Ini yang namanya written expression. ABCD-nya ke samping kanan. Sir, nomor 17 kenapa ada yang ke bawah? Iya, kertasnya nggak muat. Oke. Ini contohnya, yang ABC ke samping. Dan nanti di saat lu ujian online, sini lu pilihnya. Oke. Kalau lu pakai ujiannya yang offline, lu akan buletin ini. Buletin begini, pakai pensil. Gitu ya. Oke. Saya lanjut lagi. Kita belum bahas soal ya. Hanya ngasih contoh saja. Upi bilang ini tips atau trik. Kalau kami di Pare sebut ini sebagai pola. Oke, kita masuk ke materi. Setelah ini saya akan banyak minta maaf. Bismillah ya, mudah-mudahan pola-pola berikut bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, satu, saya bukan lulusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi apapun yang saya berikan setelah ini bisa jadi nggak ada hubungannya dengan bahasa Inggris yang kalian terima di saat kalian belajar grammar atau belajar apapun. Saya lebih suka ngajar matematika.
Ya, oleh karena itu saya lebih suka ngajar TBS, ngajar Bappenas, atau ngajar PAPS. Kita tolong audionya. Di-mute. Oke, baik, terima kasih. Yang saya ajarkan adalah pola. Pola itu belum tentu selalu benar, tapi sering benar. Ingat, belum tentu. Inilah sebabnya kenapa saya lebih suka ngajar matematika, karena matematika itu pasti. Kalau bahasa Inggris itu aplikasi. Ya, mudah-mudahan masih ada Bu Lili di sini. Bu Lilit di sini. Ibu masih ada di sini, Bu? Mudah-mudahan nggak ada. Mohon maaf Kalau Kak, Ibu tadi minta izin. Ya, ada Oke, nggak kegiatan apa-apa. lagi Pak. Baik, nggak apa-apa. Karena beliau kan dari MIPA. Kalau MIPA itu ngajarnya lebih enak, karena pasti benar atau pasti salah. Kalau ini bahasa Inggris, di saat bahasa Inggris diterapkan dengan matematika, kita cuma bisa belajar menggunakan pola, probability, kemungkinannya. Dan saya cuma manusia biasa ya, banyak salahnya. Oke, kita mulai. Structure 1-15. Ini yang penting sebenarnya. Pola yang pertama, untuk soal-soal awal itu selalu berpola subject, verb, object, atau adverb. Dan di sini yang sering ditanyain tuh ya bagian subjek atau bagian verbnya. Oke, ini soal-soal nomor awal. Kita akan ambil contoh, ada soal begini. So, di saat nomor 1, nomor awal-awal, yang ada di depan itu pasti subjek. Kenapa? Karena ini verbnya. So, ini pasti subjek. Dan lu nggak perlu baca sampai bla 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 the most important economic sampai nggak perlu. Kenapa? Sekali lagi, 40 soal waktu lu cuma 25 menit, men. So, it will be impossible. Ada pola gila yang bisa saya ajarin ke kalian. Saya ajarin kalian untuk bisa melihat di ABCD. Jadi begitu ada soal, lu lihatnya bukan di jawab soalnya, lihatnya di ABCD. Lu lihat ini agriculture, 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 dan agriculture. Sama semua kan? Di saat sama semua seperti ini, anak-anak, yang bisa lu pilih adalah yang paling pendek. Kok bisa gitu, Sir? Nggak tahu. Kan kita belajar pola. Tapi kalau lu nggak percaya, no problem. Sekali lagi, ini pola. Jawabannya? Kanada. Ini yang paling cepat. Oke, saya bisa lanjut lagi ya. Pola yang kedua. Soal-soal yang berikutnya adalah di saat ada pola, ada subjek, ada verb, ada objek, ada conjunction. Nah, setelah conjunction, ini apa? So, pilihannya adalah subjek verb atau verb objek. Ini yang ditanyain. Nah, dari saat ini ditanyain, ini pola namanya, soal materi ini namanya adjective clause. Dan di saat adjective clause, tidak boleh lengkap. Maksudnya apa, Sir? Tidak boleh conjunction, subject, verb, object. Kayak begini, ini nggak boleh. Dia harus memilih subject, verb aja atau verb, object aja. Ini penandanya. Penandanya apa? Yang saya buletin ini adalah yang ditanya. Sebelumnya akan ada conjunction. Lu lihat sebelah kirinya. Di saat sebelah kirinya ada objek, ini berarti adjective clause. Dan ingat, ini tidak boleh lengkap. Setelah conjunction, ada subject, verb, object. Yang belum pernah belajar bahasa Inggris pasti bingung. Conjunction itu apa? Kata hubung. Nggak sulit kok pelajari ini. Lu bisa baca buku, lu bisa catat conjunction itu apa aja. Lu ciriin conjunction itu apa aja. Tahu subjek itu apa saja, verb itu apa saja. Really, it's not difficult. Ya, conjunction sebelahnya apa? Kalau sebelahnya objek, dia harus diikuti dengan subjek verb atau verb objek. Kita coba di soal seperti ini. So this one. Oke. Ini adalah objek. Kita lihat, ini ada verbnya. Ayo gas mamcan, atas Bu.
Atas. Ini Itu verb. atas dah. Dan kita sudah punya kesepakatan bahwa setelah conjunction itu pilihannya dua. That ini conjunction. Conjunction. Di saat ada dua verb, dia akan butuh, di saat ada dua verb, dia akan butuh satu conjunction. Di saat dia ada tiga verb, dia akan butuh dua conjunction. Ini verb yang pertama, so ini verb yang kedua, ini verb yang kedua, ini verb yang kedua. Di saat ada dua verb, ini juga verb. Di saat ada dua verbnya, akan butuh conjunction. Mohon maaf, saya harus ini kan dulu sebentar. Mohon maaf. Ininya terlalu cepat. Saya setting 3. Maaf. Detik. Sekali saya ulangin. Ini verbnya sayang. Ini verb, ini verb, ini verb, ini verb. Ya, di saat ada dua verb akan butuh satu conjunction. Di saat ini dia objek, makanya dia akan jadi subject, verb, object, conjunction. Pilihannya cuma dua, subject, verb, atau verb, object. Ini conjunction, conjunction, conjunction. Kalau kalian pilihnya yang Kanada, ini subject, ini verb, dan ini objek. So yang ini nggak boleh. Yang A ini juga nggak boleh. Karena ini verb. Kalau ada dua verb, harus butuh conjunction. Jadi yang A nggak boleh. Oke. Jadi jawabannya yang Belgium. Sebentar, diimani dulu saja ya. Kita belajar pola. Pola nomor 3. Beda dengan yang tadi. Yang tadi subject, verb, object. Yang ini subject, verb, conjunction. Setelah conjunction, dia akan diikuti dengan subject, verb, object. Ini yang namanya noun clause. Kalau tadi subject, verb, object, ada conjunction, diikuti dua. Diikuti subject, verb, atau verb, object. Jadi di saat ini conjunction sebelahnya ini apa? Seperti itu. Pola nomor 2 dan pola nomor 3 ini sangat sering membingungkan. Solusinya adalah belajar noun clause atau belajar adjective clause. But do you have time to do that? I'm not sure. So this one. So ini subjeknya, ini verbnya. Di saat ini ada verb, di saat ini ada verb, di saat ini ada verb, di saat ini ada verb. Berarti verbnya ada dua. Kalau ada dua verb, akan butuh satu conjunction. Verbnya ada dua. Berarti yang A nggak boleh. Kenapa? Kurang conjunction. Jadi yang bisa dipilih adalah yang Belgium atau yang Kanada. Jawabannya yang Belgium. Tahun 1999 adalah ketika Hawaii menjadi. Ini conjunction-nya. Subject, verb, conjunction, subject, verb. Itu pola nomor 3. Polanya cukup banyak anak-anak. Dan sebenarnya ini akan membuat kalian mungkin merasa putus asa. Tetapi saya yakin kalian belajar grammar butuh waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dan asal kalian bisa lihatin ini pola, kalian akan bisa selesaikan struktur dengan cukup mudah. Pola nomor 4. Conjunction, subject, verb, koma, subject, verb. Ini pola yang sering muncul. Dan ini nggak banyak kok. Penandanya apa? Koma. Kalau ada koma, itu akan diikuti dengan subject, verb. 1 koma. Polanya conjunction, subject, verb, subject, verb. Ini pola yang sering muncul. Kalau ada manusia pakai jilbab dari belakang, lu lihat, panggil aja Mbak, atau Teh, atau Bu. Karena seringkali yang manusia
yang berjilbab itu wanita atau cewek. Kalau itu Wahyu yang pakai jilbab, ya lu apes. Kalau manggil Mbak, terima kasih oleh Wahyu, kumisan. Contoh, ini cuma contoh ya. Kalau ada kesamaan nama, ya mungkin itu sebuah kebetulan saja. Sorry Kang Wahyu. Nah, setidaknya kalian tahu kalau ada dua verb, dia akan butuh satu conjunction. Kita lihat di pola soal. Ini yang sering muncul. Ada koma satu. Kalau ada koma satu, so dia akan pakai pola conjunction. Subject, verb, koma, subject. So yang Amerika ini adalah preposition, jelas nggak mungkin. Yang Belgium ini adalah verb, jelas nggak mungkin. Pilihannya cuma dua, Kanada atau Denmark. Dan which itu tidak pernah bisa di awal kalimat. Jawabannya Denmark. Selesai. Bapak ini ada rekodnya atau tidak? Ada, cuman bukan di saya. Ya, begitu ya. Kita lanjut lagi nomor yang berikutnya. Nanti kita akan latihan soal. Tenang aja. Nomor 5. Oke. Ini materi namanya apositif. Apositif itu dipelajari setelah kalian mempelajari adjective clause. Adjective clause itu dipelajari setelah kalian mempelajari noun clause. Potel pala lu. Tapi cara gampangnya adalah di saat lu lihat ada 2 koma, ini pasti subjeknya, ini ada verbnya. Terus cari tengah-tengah itu apa? Nggak usah peduliin. Lu lihat, ini ada subjek, ini ada verb. Ini ada koma, berarti komanya 2. Nih. Udah, kayak gini aja. So, ini subjek, ini berarti verbnya. Lu cari aja yang verb duluan. Denmark, selesai. So, it's not difficult. Kalau lu pahami ciri-ciri. Ya, kalau lu pahami ciri-cirinya kayak begitu, udah. Itu insya Allah lu bisa pahami. And you don't have much time to study English. Am I right? Of course. Berikutnya. Ini yang gila. Ini sekali lagi saya minta maaf kalau ada anak pendidikan bahasa Inggris. Kalau ada dosen bahasa Inggris, kalau ada tutor bahasa Inggris, kalau ada tutor grammar, whatever you are, I'm sorry. Saya harus sampaikan kata-kata yang mungkin tidak enak dilihat. Di saat lu lihat ada soal, ini paling banyak soal ini nggak ada conjunction, nggak ada verb dan preposition. Jawabannya. Kita ambil contoh. Ya, di saat lu lihat, ini sama seperti pola nomor 1 tadi sebenarnya. Ini ada kata-kata yang berulang. A free and independent republic. 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 Lu pilih yang mana? Lu pilih yang nggak ada conjunction, nggak ada verb, nggak ada preposition. Alias, lu pilih aja yang paling pendek. Yang Belgium, ini ada conjunction. Ini ada verb. Ini ada conjunction dan ada verb. Jadi lu tinggal pilih aja yang paling pendek. That's it. Perjanjiannya apa? Banyak kata yang berulang. A free and independent republic. Daripada lu baca Vermont declared itself blah 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 on January 15, 1777 and adopted blah blah. Butuh berapa lama? So, cara paling gampang, begitu muncul soal, kalian lihat jawabannya. Begitu ada kata-kata yang berulang, lu pilih yang nggak ada conjunction, nggak ada verb, atau nggak ada preposition. Yang ini ada conjunction, yang ini ada verb, yang ini ada verb. Dan ada conjunction lagi, double. Atau lu pilih aja yang paling pendek. Selesai. Ini yang lebih gila lagi, dan saya nggak tahu nih. Ini pokoknya benar-benar rusak grammar lu kalau sama gue. Kalau di soal, di ABCD lu lihat ada and, ada the, ada all, ada such, ada nor, though, although, even though, lu hantam aja. Lu pilih itu. Kenapa? Itu sering benar. Itu yang sering benar. Ambil contoh. So, lihat.
Sebenarnya pola yang saya berikan tuh berulang. Lu mau baca ini semua. Ini lo lihat, ada all, ada all, ada all, ada all. Lu pilih yang mana? Paling pendek. Selesai. Ini pola. Ya, jadi dalam artian kalau kita mau bicara atau menyelesaikan sebuah soal, kita punya pilihan mau baca ini sampai akhir atau lu lihat ABCD-nya. Kalau saya sih hemat waktu. Lihat soal seperti ini, saya lihat ABCD-nya mirip kayak gini, pasti paling pendek dan berhasil. Oke, kita langsung lagi. Mudah-mudahan nanti dicatat. Lo lihat begini. Lu lihat ABCD-nya. Ada when, since, of, after, although. Tadi saya kasih pola ya. Kalau ada komanya 1 biji. Itu pasti conjunction. Subject, verb, koma, subject, verb. Jadi yang di depan ini apa? Pasti ini conjunction. Masalahnya Amerika, Belgium, Kanada, Denmark. So Amerika, conjunction, Belgium, conjunction. Ini preposition, ini conjunction. Conjunction ini lebih dari 1. Tapi tadi sudah ngasih pola. Kalau ada and hantam, ada the hantam, ada although, though, even though, hajar aja. Nggak percaya? Apa-apa. Sulit. Kita lanjut lagi. Kalau ada 2 verb, tapi nggak ada conjunction, itu kan nggak boleh. Oleh karena itu, salah satu verbnya harus dalam bentuk verb ing, yang biasanya diikuti dengan objek, verb ed, verb 3 atau ed, biasanya diikuti dengan preposition, atau to verb 1. Dan ini semuanya ada di ABCD. Jadi, kalau ada ABCD-nya yang depannya ing, duluan, lu pilih duluan. Kalau ada ed duluan, ya lu pilih itu. Asal diikuti preposition. Kalau ada to sama verb 1, lu pilih itu. Kalau yang di atasnya nggak ada. Sir, kalau 3-3-nya muncul bareng gimana? Ya mungkin lu apes. Tapi kan ini ada ciri-cirinya. Kalau ing, dia akan diikuti objek. Kalau ed, diikuti dengan preposition. Kalau to verb 1, ya sudah. Ini akan diikuti dengan objek juga. Kita ambil contoh soal seperti ini. Coba lihat. Perjanjiannya, kalau ada ing, ada ed, atau to verb 1. Jawabannya, ing. Selesai. Wah, ini mau jangan-jangan gurunya, pematerinya bikin pola begini untuk soal ini doang. Sekali lagi anak-anak, ini semua terserah lu mau percaya gua apa enggak. Kenapa? Yang butuh TOEFL lu, bukan gua. Ya. Oke, so ini sebenarnya cuma tinggal kalian percaya atau tidak. Selesai. Nanti kita latihan soal. Setelah ini polanya selesai. Nah, sama seperti ini. Ya. Di saat ada soal seperti ini, yang mana yang dipilih? Silakan jawab. Ditulis aja. Ditulis di chat. Siapa yang mau coba jawab? Jawabannya apa ini? Ada satu manusia menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Belgium, Denmark, 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 Belgium, Kanada, Denmark. Kok nggak ada yang jawab Amerika sih? Ada dong jawab Amerika. Ada yang Amerika, Belgium, Kanada, Denmark. Sudah adil semua, udah dapat ya. Baik. Dan sama kan sebenarnya. Tadi saya sudah bilang. Ya. Di saat ABCD-nya seperti ini, pilihannya adalah ada yang ing, terus ada yang ed, sama to verb 1. Kalau ing itu diikuti objek, ed ini selalu diikuti dengan preposition. Ya, to verb 1 diikuti objek. Ini adalah preposition. So, sebelahnya pasti ed. Ed itu apa? Verb 3. So, jawabannya Denmark. Nah, mungkin ada yang bertanya, Sir, kenapa bukan A? Kenapa bukan B? Kenapa bukan C? Kenapa jawabannya D? Gampang. Ini verbnya. Sebentar.
Ini Lounge, ini adalah verb. Kalau kalian memilih yang Kanada, berarti verbnya ada 2. Kalau kalian memilih yang Belgium, and ini conjunction, build ini verb. Sir, kenapa bukan yang A? Build ini membangun, yang membangun. Ini build yang dibangun. Ini berasal dari kata which was built. Saya nggak tahu ini namanya eliminasi atau apa sih, omitting atau satu lagi apa itu, dan saya nggak ngerti kenapa, karena pola pikir saya adalah kalau bukan yang kalau bukan yang ing, kalau jawabannya bukan yang ing, yang ed atau verb 3, ya to verb 1, dan itu berhasil. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat, saya minta maaf karena materinya cukup banyak dan waktu saya juga terbatas. Sekali lagi, mungkin ada pertanyaan di Zoom sebentar. Emitting. Nah, iya itu. Pinter, anak-anak pinter. Emitting, reducing, abridgment, omitting, reducing, abridgment. Lutfia, ed itu bisa bab 2, bisa bab 3. Nah, jadi maksud saya itu dia. Dan sekarang lu tahu kan betapa gobloknya gue. Nggak ngerti namanya omitting, nggak tahu bedanya reducing, nggak tahu bedanya abridgment. Yang saya tahu cuman jawabannya kalau bukan ing, bab 3 atau bab ed, karena diikuti dengan preposition. Udah. So sebenarnya UPI ini spekulasi kalau misalkan meminta saya jadi pemateri. Karena sekali lagi saya nggak bisa jelasinnya pakai bahasa Inggris yang baik dan benar. Saya cuma bisa kasihnya pola. Dan sering banget kok jawabannya itu adalah yang paling pendek. Selanjutnya masih banyak nih teman-teman ya. Lihat, lu cari apa lagi di sini? Verb ing. Ada verb 3 atau ed. Terakhir, to verb 1. Lu cari aja. Ser ini kan ada ing. Iya, tapi kan ada n. Di sini kan nggak ada. Jawabannya, Amerika. Selesai. Dan nggak usah baca semua soalnya. Jadi itu kalau menurut saya sih ya sebenarnya kayak pola-pola yang kadang-kadang orang bilang nggak masuk akal. Wahyu, Fadil, siapa tadi yang panitia UPI. Saya nggak keberatan kok kalau kalian membagi rekaman ini ya. Hanya saja siap-siap ya. Kalau misalkan ada nanti misalkan ditanya orang tuh kayak, kok ini jawabannya ini? Ya pokoknya paling pendek. Jadi itu yang membuat saya sering diketawain sama orang. Kalau ngajar TOEFL-nya begitu. Saya cuma senyum aja. Kalau lu bisa ngalahin skor gue, baru lu bisa banyak bacot. Kalau skor lu masih di bawah gue sih, nggak usah banyak bacot dah. Karena ini pola yang bisa berhasil membuat anak-anak lulus dengan waktu cepat. Intinya satu, percaya. Nanti bisa nanya ya. Ini juga, kalau lu temuin ada that of, lu temuin ada those of, lu temuin ada what is, lu temuin ada what was di jawaban, di ABCD, lu jawab aja. Kenapa? Ya nggak tahu. Karena jawabannya sering banget itu. Sering banget. Jawabannya itu lah that of, those of, what is, what was. Lu pelajarin, lu cari banyak banget, cari sebanyak-banyaknya soal structure. Dan lu bandingin sama pola yang gue bikin. Insya Allah. Benar. Ya, kita ambil contoh. Dan lu mau baca the most common kinds of libraries, bego. Mendingan lu lihat ABCD-nya. Those of, selesai. Selesai dalam waktu berapa detik cuman. Ada that of hantam, ada those of hantam, ada what is hantam, ada what was hantam. Dan jujur, nah, gue nggak ngerti kenapa bisa begini. Saya cuma bisa bilang bahwa
Kalau ada manusia pakai jilbab, dari belakang lu panggil aja Mbak, Bu, Neng, Teh. Udah kayak begitu. Ya kayak begitu analoginya dengan yang ini. Dan ini yang bisa membuat kalian setidaknya punya rasa percaya diri bahwa ini pasti benar. Tidak mungkin ada jawaban dose of yang salah. Setidaknya yang saya dapatkan. Atau yang saya bagikan ini sama kok. Di sini ada beberapa anak yang pernah belajar di VIP. Dan saya nggak ngerti kenapa mereka ada di Zoom ini. Mungkin kangen sama saya. Dan mereka akan tahu bahwa yang saya ajarkan ini benar. Silakan aja jebak atau yang benar. I'm sure that they will answer yes. Ini jawabannya. Those of. So di sini nih, lihat, mau baca. Kalau saya sih cari ada what is. Ini dia, hantam. Sir, bagaimana pikir bahwa, dan saya nggak pernah minta, saya tidak pernah minta anak untuk bisa membela saya ya. Nanti kalian bisa lihat chat Zoom, beberapa anak yang mungkin pernah belajar sama saya, insya Allah mereka akan jawab. Ini benar. Ya, cuman kan mungkin berpikirnya buzzer atau apapun. No. So ini ada dose of, hantam. Ada lagi, ada what is, hantam. Kalau ada what was, sir, hantam. Ada date of, hantam. Pola nomor 10. Ada make dan ada made. Setelah itu ada garis yang kosong. Lu pilihnya cuma tinggal 2 aja. Possible atau it possible. Oke. Pilihannya cuma possible atau it possible. Kalau lu pilih yang it, di belakangnya harus ada to. Jadi kalau nggak ada to, nggak boleh pilih it. Possible ini bisa digantikan dengan adjektif apapun. Contohnya, instructive. Contohnya, clear. Contohnya, toxic. Ini beberapa pola soal ya yang sering muncul, yang saya sering dapatkan di buku-buku atau di ujian. Nah, so make possible bla bla bla, make it possible bla bla bla. Tuh. Kita coba. Nih, maksud saya. Ini jawabannya cuma 2. Possible atau it possible. Kalau it harus ada to-nya. Ada to-nya nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada to-nya pasti yang possible. Mana possible? Yang Amerika. Selesai. Saya rasa cukup mudah. Mohon maaf saya masih belum bisa memberikan kalian kesempatan lagi untuk menjawab karena polanya masih ada beberapa yang harus saya sampaikan. Lagi 11. Nah, ini yang saya suka. Kalau ada bla 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 bla, hantam. Kalau ada among, between, in, not until, nowhere, ya, lu pilih aja jawaban yang adanya verbnya duluan. Ada is, was, did, had, atau verb SIS. Ini materi, kalau lu belajar grammar, ini materi namanya inversi. Dan namanya inversi itu adalah verb duluan baru subjek. Tapi kalau saya sih nanda ini adalah, kalau ada among duluan, ada between duluan di depan kalimat, ada in, not until, nowhere, only. Cari aja ABCD yang ada is, was, did, had, atau verb SIS. Ambil contoh. Apa yang kalau udah, ya udah lu cari aja yang ada verbnya duluan. Yang mana verbnya duluan? Calcium. Selesai. Apakah hanya itu saja? Namanya inversi itu banyak anak-anak. Tapi yang sering muncul di TOEFL, ya cuman itu aja. Itu aja. Among, between, inversi. Dan pilihan kalian adalah belajar grammar. Materi namanya inversi. Kalian cari tahu, kalau yang suka belajar, saya malah suka ya. Materi ini namanya, saya catat dulu. Materi ini namanya inversi. Kalian bisa googling inversi itu apa.
Dan nantinya kalian akan dapatkan ini di saat ujian. Lanjut. Tolong audionya, tolong mikrofonnya Dewi Haryanti. Nomor 12. Nah, ini yang cukup sering muncul juga, ada where. Maaf, kurang satu when. Jika di saat kalian menemukan ada when, lalu sebelahnya kosong, ada where, sebelahnya kosong, mereka akan diikuti dengan subject verb. Dua conjunction yang bisa didahului oleh preposition itu adalah hanya whom dan which aja. Sambil contoh. Lu lihat ada apa? Where. Setelah where, subject verb. Lu tinggal cari aja. Di sini yang subject verb. Selesai. Yang mana yang subject verb? Dan ini kita bicara yang soal-soal yang sering muncul ya, anak-anak. Nggak bisa bicara semua. 13. Kalau setelah koma, dia ada kosong. Kosong itu maksudnya yang ditanyain. Ya, lu nggak boleh pilih yang ada what-nya, that-nya, atau how-nya. Enggak boleh. Kenapa? Ya sekali lagi, setelah koma hanya bisa which, setelah koma hanya bisa that. So ini materi noun clause, ya, adjective clause, semua muncul di sini. Dan kalau kalian nggak ngerti yang namanya noun clause dan yang namanya adjective clause, ini akan sia-sia. Tapi itulah sebabnya kita muncul di sini. Mungkin itu sebabnya UPI panggil saya untuk bisa ngajarin pola gila. Pola gilanya adalah setelah koma, lu nggak boleh jawab yang ABCD-nya ada what, that, how. Contohnya. So Which? kalau ada pola begini, jawabannya Denmark. Selesai. Oh, which alas. Sudah seperti itu saja. Oh, Tolong di-mute dulu sayang. Nanti ya. Kita lanjut lagi. Pola ke-14. Lu akan temukan ada ER, ada more, ada less, ada rather. Dan kalau lu temuin itu, lu cari jawaban yang ada than ya. Better than, less bla 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 than, rather than. Dan pasangannya. Pilih than. The same, ya, the same, banyak orang pakainya. The same, bukan with. Same as. As. Dan setelah as akan diikuti dengan subject. Kita buktikan. Ada denser, ada ER. Saya. Soal seperti ini cukup sering muncul. Sebentar lagi kita latihan. Nah, ada ER nggak? Nggak ada. Adanya apa? The same. Kalau the same pasangannya as. Selesai. Kalau ada many, most, few, some, dan lain-lain, lu pilih aja yang belajar TOEFL. Mungkin lu belajar TOEFL dengan cara yang salah. Dan itu saya benci sekali. Kenapa saya bilang saya benci? Karena berkali-kali. Jangan pernah pilih yang jawabannya ada of-nya kalau nggak ada the-nya. Jangan pilih many of. Jangan pilih most of, jangan pilih few of, jangan pilih some of, kalau nggak ada the-nya. Oke. Many students, many cars, many problems. Many of the students, many of us, many of them. Oke, ini contohnya. Kenapa? Karena sering sekali soal sebanyak ini, semudah ini, orang salah. Silakan jawabannya apa? Tulis, ketik.
Padahal tadi polanya udah saya beriin. Jangan lama-lama anak-anak. Apa nih jawabannya? Belum ada yang jawab? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang jawab C, yang jawab C, yang jawab C, coba jawab, coba dipikir ya. Yang jawab C, insya Allah adalah anak yang udah pernah belajar TOEFL. Dan saya nggak mau nyalahin. Yang jawab Kanada, yang jawab many of, pasti anak yang udah pernah belajar TOEFL dengan cara salah. I'm sure. Kenapa? Karena setiap bulan saya ngajarin anak dan selalu begini. Yang menjawab many of adalah anak yang pernah belajar TOEFL. Bayangkan. Gue nggak tahu siapa yang ngajarin lu ya. Ingat, kalau ada of, harus ada the. Dan sebenarnya cara paling gampang adalah lu cari yang paling pendek. Kenapa? Ini ada many, ada many, ada many, ada many. Ini pola gue lebih gila. Dan pola ini lebih berhasil. Kalau ada of, itu ada the. Dan sekali lagi, ini dibuktikan dalam setiap bulan. Setiap bulan saya mengajar TOEFL di Pare. Ya, di tempat saya mengajar sekarang. Dan setiap bulan selalu anak yang udah pernah belajar TOEFL ada muncul soal seperti ini, jawabannya pasti many of. And I don't know. Dan ini sulit sekali dihilangkan. Jawabannya Denmark. Kenapa? Paling pendek. Udah, itu udah jawaban paling gampang. Paling pendek. Dan, Sir, apakah semua jawaban paling pendek itu paling benar? Enggak. Tapi paling sering benar. Daripada lu ngejawabnya yang A, ngejawab yang B, atau yang jawab yang C. Ini. Selesai. Dan sekali lagi, terlalu banyak belajar grammar akan membuat lu takut salah. Kelamaan mikir. So, anak-anak yang ada di tempat saya belajar, saya selalu bilang, cari polanya. A, B, C, D ada kata yang berulang, lu cari yang nggak ada conjunction, nggak ada verb, atau nggak ada preposition. Alias yang paling pendek. Selesai. Oke. Gimana kabar lu? How are you? Dalam TOEFL tidak pernah ada tanda tanya. Structure. Dalam structure tidak pernah ada tanda tanya sehingga pasti akan dibalik. I don't know how you are. Gue nggak tahu gimana kabar lu. So, how, subject, verb. How, subject, verb. Subject, verb. Kita ambil contoh. Lu lihat. How, ini verb. Jawabannya Amerika. Selesai. Sir, apakah selalu begini? Udahlah. Gak usah. Nggak percaya. Ya. 17. Kalau ada require atau involve, lu pilih aja verb ing. Karena cuma 2 kata ini aja. Ini materi yang namanya gerund. Di saat ada 2 kata kerja, ya, dia ada certain verb. Require itu adalah kata kerja, involve itu adalah kata kerja. Require dan involve ini harus diikuti dengan verb ing. Harus. Apakah cuma require dan involve aja, Sir? Banyak, nak. Ada sekitar 47 kata kerja yang diikuti dengan verb ing. Tapi yang muncul di TOEFL biasanya cuma require sama involve. That's it. Tolong di silent, tolong di silent, tolong di silent, tolong di silent, tolong di mute. Oke, contoh soalnya seperti ini. Sebenarnya cara paling gampang adalah di saat lu tahu, kasih ingat tadi, ada verb ing, ada verb ed atau verb 3, ada to, verb 1. Yang lu pilih yang mana? Yang paling atas kan ing. Selesai. Ya. Ini adalah certain verb untuk noun clause. Kita bicara 1-15 dulu ya, karena ini insya Allah mudah. Kalau lu temuin ada believe, conclude, estimate, discover, akan ditemuin dengan that.
Sama kayak I know that, I believe that, it concludes that, I discover that. So ini adalah certain verb untuk noun clause. Apakah banyak, sir? Ada beberapa belas. If I'm not mistaken, it's about 16. Tapi yang sering muncul di TOEFL, ini saja. Believe that. Sudah mau habis. Dan itu yang 1 sampai 15. Wahyu, saya punya waktu sampai berapa? Udah habis ya nih? Saya boleh nggak ngasih 15 soal aja? 15 soal untuk mereka latihan, mereka jawab. Mudah-mudahan Boleh. diizinkan. Boleh, Oke. Kak. Baik-baik. Sebentar ya, saya coba. Saya akan berikan kalian 15 soal. Nah, dan 15 soal ini saya mau kalian kerjakan. Satu soal hanya saya kasih waktu 20 detik. 20 detik kali 15, 20 detik kali 15 adalah 30 detik. 30 detik itu berarti 5 menit. Ya, hanya 5 menit untuk 15 soal. Bismillah. Sudah muncul ya? Soal ini akan jalan sendiri karena kami timer. Satu kali timer ini 20 detik. Jadi kalau setelah 20 detik, soalnya akan pindah ke slide berikutnya. Kalian jawab nomor 1 sampai 15. Bismillah. Good luck, kids. Kalian tulis di kertas kalian saja, nanti kita bahas sama-sama. Mulut saya udah mulai berbusa nih. Udah, gak usah sok pinter. Ntar, belum, sir? Oke, bos. Oke. Good luck. Yang warna hijau di bawah itu, bocah, itu adalah timernya. Dan gue set itu 20 detik, begitu 20 detik habis, dia akan pindah ke slide berikutnya. Saya nggak ngapa-ngapain, pindah sendiri. Kalau lu nggak bisa jawab, ya berarti waktu lu habis. Lu kelamaan mikir atau lu sok pinter. Udah itu. Pakai tempola. Nggak usah dibaca yang warna putih. Lu baca yang fokus yang ke ABCD yang warna kuning aja. Yang putih nggak usah. Kopi dulu, nak. Biar pinter. Tuh, lihat nomor 3. Nggak usah sok pinter. Lu lihat yang putih, yang kuning. Jangan yang putih. Bang Fadli, ini saya sampai jam berapa sih? Habis ya? Harusnya 14.30, sir. Tapi nggak apa-apa. Ya, nggak usah ada statement dah. Gak ada statementnya udah, yang penting percaya. Ya, kita bisa sorry. Karena memang ya nggak bisa, waktunya emang nggak cukup, Bang Fadli. Saya jam 3 harus ngajar anak S2 juga. Yang di UMJ. Itu maksud saya. Nah, ini pola. Nah, setelah koma tadi apa? Saya udah kasih tahu nih, setelah koma itu biasanya apa? Ditulisnya di kertas elu, nggak usah ditulis di jawabannya, sayang. Utuk-utuk. Lu ngapain jawab di chat? Pasti ketumpuk. Lu jawab di kertas aja. Nanti kita bahas dengan cepat. Nggak usah lama-lama. Tuh. Number 6. Nggak usah pura-pura pinter. Nggak usah so pinter. Dijawab aja. Nomor 7. Dilihat. Ini mudah. Ya, mungkin di antara kalian ada yang berpikir bahwa ini mah sengaja dibikin soalnya supaya kayak tadi pola. Sekali lagi, terserah lu.
Nih, yang tadi itu. Fadli udah TOEFL? Belum? Pernah Sir pas coba beasiswa LPDP Dapat berapa skornya kemarin, nak? 400 Sir, pas-pasan untuk afirmasi. Oh, afirmasi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah afirmasi. Yang penting cukup aja, nak. Iya, Yang benar. penting cukup. Iya kan? Iya benar Sir. Iya. Tesnya di mana, Fadli? Di Unimed Sir, di kampus saya S1 dulu. Di Medan? Iya. Oke. Kalau lu bingung, anak-anak, bocah-bocah, ingat jurus rahasianya. Apa jurus rahasianya, Sir? Ntar, lu coba jawab dulu. Kalau lu jawabnya baca ABC, baca soalnya, pasti nggak cukup. Nomor 13, ini nggak ada pola. Jadi kalau lu salah, nggak apa-apa. Ya karena emang nggak setiap soal ada polanya. 2 soal terakhir, 14. Jreng-jreng. Tiga belas dan 14, lu juga boleh salah. Tapi yang lainnya nggak boleh salah. Jadi maksimal lu cuma boleh salah 2. Aisyah, mute. Nah, nomor 15 sih merem. Ini bonus. Apa Bang Fadli? Bang Fadli jawab apa ini? 15. Sir. Udah kan? Selesai. Dah, 15 soal aja kita bahas. Habis itu udahan. Oke, kita bahas ya. Number 1. Dalam waktu 20 detik, kalau ngelihat soal seperti ini, lu lihat aja. Most speed sound, most speed sound, most speed sound, sama kan? Lu pilih yang mana? Yang paling pendek. Kalau lu salah, coba lihat. Ya. Situ. Atau mau pola lain ini adalah nggak ada conjunction. Nggak ada conjunction, nggak ada verb, nggak ada preposition. Itu udah paling cepat. Nah. Asal ada kata-kata yang berulang. Ya. Nomor 2. Ini soal yang tadi kan. Nih. Jawabannya Belgium. Nomor 3. Coba lu lihat lagi. Much smaller, much smaller, much smaller. Nih, jawabannya Belgium. Kenapa? Paling pendek. Ya. Itu yang sebabnya banyak orang yang ngetawain saya juga, Fadli. Ini guru apaan sih ngajarnya kayak begini? Ya cuma bilang sama mereka, lu kalahin skor gue dulu ya, baru lu bisa bilang gue ngajarnya nggak benar. Nah, hati-hati dengan soal seperti ini. Mau yang paling pendek yang mana? Yang Amerika paling pendek. Lu kejebak. Nggak boleh ada conjunction, nggak boleh ada verb, nggak boleh ada preposition ya. Itu yang kayak begitu kan. So yang A itu ada verbnya, jadi nggak boleh. Yang B ada conjunction-nya, jadi nggak boleh. Yang D ini ada verbnya, nggak boleh. So jawabannya Kanada. Selesai. Oke. Berikutnya nomor 5. Setelah koma, dia harus subjek, verb. Lu cari aja yang verb. Berarti yang A bukan, yang B bukan. Jadi jawabannya kalau bukan C, D. Jawabannya C. Kenapa? Present perfect. Nomor 6.
Berulang lagi. An instrument, an instrument, an instrument, an instrument. Lu pilih yang mana? Paling pendek. Selesai. That's it. Nomor 7 anak-anak. Lu mau pilih yang mana lagi? Ini ada verb, ini ada verb, ini ada preposition. Denmark. Paling pendek. 8. Lu mau pilih apa lagi? Ini ada verb, ini ada conjunction, ini ada verb, ini ada conjunction, ini ada conjunction. Belgium. Paling pendek lagi. Sulfur seperti kebanyakan bla bla bla. Ini kalau mau diartiin. Number 9. Make ada 2. Possible atau it possible. Kalau ada it, ada to. Ada to-nya nggak? Ada. Jadi jawabannya Denmark. Karena pilihannya cuma 2. Possible atau it possible. That's it. Nomor 10. Cari yang paling pendek. Sir, ABCD-nya sama semua. Apes. Ya, tapi lu tahu kan ada such as. Lu tahu ada such as. Bukan as such. Jadi jawabannya kalau bukan Amerika, Kanada. Oke. Nah, terus yang mana cari jawabannya? Kalau bukan Amerika, Kanada. Ada such as. Such as. Di sini kita lihat. Basic subjects. Materi dasar. Subjek dasar. Basic program. Basic English course. Basic class. Kelas dasar. Ya. Jawabannya Kanada. 11. Dan lu bingung nomor 11 ini. Yang mana? Jurusnya paling pendek. Let's go. Kenapa begitu, Sir? Penjelasan paling logisnya adalah rights ini adalah hak. Rights ini punya bound preposition of. Jadi nggak boleh pakai for. Jadi rights of. Ini nomor 11. Nomor 12. Ini materi yang namanya inversi. Ada not di depan. Lu cari aja yang di depannya ada is, ada was, ada did, ada were, ada had, ada bla bla bla. Jawabannya Denmark. Nomor 13. Boleh salah. Cara paling gampang adalah ini ada kata yang berulang. Unconsolidated dan consolidated. Important dan unimportant. Berarti kan penting dan nggak penting. Jadi dua kata ini bertolak belakang. Ini adalah yang bertolak belakang. Karena whereas bermakna sedangkan. Timernya. Sedangkan. 14. Soal yang ini boleh salah juga. Tetapi penjelasannya adalah kalau ada ing, ini yang ing, lalu ada yang ed, ada yang to verb one. Jawabannya Denmark, anak-anak. Penjelasan nomor 14 ini cukup panjang. Sekali lagi saya minta maaf. Nomor saya bisa diberikan kalau misalkan mau bertanya nomor 14 saja. Bertanya khusus nomor 14 saja. Tapi pola yang bisa saya berikan adalah yang ini. Lasting, ini verb one. Karena kalau ed, itu biasanya diikuti dengan preposition. Mohon maaf ya, kalau saya agak buru-buru. Mohon maaf sekali. Kalau tadi kalian lihat pola, ada the hantam, ada and hantam, ada all hantam, ada nor hantam. Udah. Amerika jawabannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi saya minta maaf. Saya kayak dikejar hantu ini buat betul-betul kayak dikejar hantu untuk bisa ngajarin ke kalian ini. I'm really sorry for this. Really, I'm really sorry. Waktunya yang memang betul-betul saya takutnya ada materi lain yang ingin disampaikan yang lebih penting daripada materi saya. Bang Fadli, sekali lagi saya minta maaf anak-anak. Silahkan dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih kepada Mr. Oni atas penjelasannya. Mungkin Mr. Oni, kita boleh masuk sesi discussion for the one question. Hanya Boleh. satu karena ya. Karena itu Mr. tadi
Ya maksud saya, Fadli, saya sih sebenarnya kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silakan saja. Tapi maksud saya adalah kalau mau chat saya nggak bisa balas terlalu cepat ya, karena memang hidup saya nggak di handphone begitu. Silakan nak yang mau OTW VIP, kami full book. Ya, ya. Oke, baik. Apakah ada teman-teman di sini yang ingin bertanya secara langsung kepada Mr. Oni? Just for one question. Silakan. Ada yang mau tanyain? Apapun itu sebenarnya, kalau satu dua asal nggak terlalu panjang-panjang nggak ada masalah. Ya. Fadli, conclusion itu kayak statement itu dari siapa sih? Dari Mr. Oh, saya oke, nggak apa-apa, nggak bisa lama-lama, nggak akan panjang-panjang kok. Nggak ada yang tanyain kan? Alhamdulillah kalau nggak ada yang tanya nih. Beneran tidak ada yang nanya ini teman-teman? Oh, ini ada Mister dari kolom chat. Yang pertama, Sir, apakah ada kelas online Tubal VIP? Jadi promo saya nggak berani bilang apa-apa. Ya, kelas online-nya bukan di VIP yang Pare, adanya di VIP Jakarta. Saya nanti tanya lihat di IG, tapi saya nggak promo ya, saya nggak promo. Oke, baik. Mister, ini ada pertanyaan secara langsung dari Kang Muhammad. Siapa tadi yang raise hand? Kang Muhammad Farihin. Mungkin kepada Kang Muhammad Farihin dipersilakan. Halo, Mr. Oni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh, kenapa ketemu nih bocah di sini, ya Allah. Ayo. Mr. Oni, Ya. Apakah predikat itu bisa berupa noun, Mr. Oni? Ya, nanti belajar nah ya, yang namanya verb itu apa saja. Nanti sebenarnya gampang. Saya nanti bisa berikan sebenarnya yang bisa termasuk verb itu apa saja. Apakah predikat itu bisa berupa kata kerja, kata benda? Noun itu kan kata benda, nak. Kalau Iya, kata benda. nggak bisa, sayang. Nggak bisa. Saya pikir pertanyaannya pertanyaan apa, Farihin? Iya, Mr. Oni. Terima kasih, Mr. Oni. Sama. Satu lagi boleh, Mr. Oni. Bulan depan buka VIP, buka ini nggak, Mr. Oni? Kita bahas UPI, anak. Nggak boleh bahas yang lain. Oh ya. Oke. Siap. Terima kasih. Sehat selalu, Mr. Oni. Terima kasih, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mas Muhammad Farihin. Mungkin the last question from Teh Nur Fajriani. Dipersilakan, mangga Teh. Baik, Mister, terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak Fadli. Tadi Mister penjelasannya itu lebih berat kepada pola. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Mister, apakah dalam hal ini meaning itu sama sekali tidak perlu bagaimananya, Mister? Apakah tidak terlalu penting untuk menjawab soal itu lewat meaning? Dan yang kedua, Mister, apakah ada alasan kenapa kita bisa stuck di section structure ini, Mister? Karena saya pernah belajar, Mister, sebelum belajar TOEFL itu, saya menyelesaikan soal melalui meaning. Nah, setelah belajar TOEFL, saya menggunakan pola juga. Nah, ada peningkatan sedikit, namun saya stuck di angka tertentu saja, Mister. Nah, kira-kira itu seperti apa, Mister? Terima kasih. Terima kasih. Dan ini sebenarnya yang bisa jadi closing statement, Fadli. Ya, dalam artian bahwa ini masalah terbesar anak. Kalau kita punya banyak waktu untuk belajar, kita belajar. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang belajarnya itu tidak pas. Tidak pas itu dalam artian adalah kita terlalu takut salah. Sehingga dalam satu soal, kalau misalkan Nur Fajriani, satu soal diterjemahkan, itu pasti nggak cukup waktunya. Nah, saya pun tidak pernah terjemahkan itu. Dalam artian bahwa semua kan sesuai target. Fadli cuma butuh 400 untuk LPDP. Ya, siapapun punya target yang berbeda-beda. Nah, dari hal itu sebenarnya kan kita bisa tahu prioritasnya apa? Lulus aja. Kalau cuma hanya untuk lulus saja, kan kita tidak perlu belajar terlalu detail. Kenapa? Belajar terlalu detail kalau
nantinya malah membuat jadi takut, terlalu takut salah, terlalu ini, jadinya fatal. Meaning itu bagus kalau kalian masih punya waktu. Jadi solusinya Nur Fajriani adalah jawaban, kalau berketemu soal, coba kerjakan dalam waktu 20 detik. 20 detik nggak bisa jawab, lewatin. Pakai pola. Ini polanya begini, ini polanya begini. Nanti kan dari 20 detik kalau misalkan ada 40 soal, 20 detik satu soal 20 detik, ada 40 soal berarti kan ada 800 detik. Dan 800 detik itu nggak nyampe 25 menit. Sisanya baru pilih yang tadi lu kosongin, yang tadi lu lewatin. Jangan stuck di satu nomor. Kalau kita stuck di satu nomor, nggak bisa. Nggak cukup waktunya. Jadi kita bicara pakai taktik. Tadi ada yang nanya juga, Sir, apakah listening ada polanya? Malah lebih parah pola listening. Dan itulah sebabnya dulu saya pun diketawain banyak orang, masa listening kayak begini? Masa struktur ngajarnya begini? Masa guru TOEFL ngajarnya begini? Dan saya cuma bisa tersenyum. Karena saya tahu posisi saya adalah, saya bukan guru bahasa Inggris. Saya cuma guru TOEFL yang ngajar pakai pola. Itu yang sebenarnya Nur Fajriani. Targetnya apa? Lu mau jadi dosen bahasa Inggris? Enggak. Dan lu mau jadi menganalisa sebuah kalimat dengan head dan modifier atau apapun seperti yang kalian pelajari? Enggak. You don't need that. You need a piece of paper. We call it certificate untuk lanjutin hidup. Begitu sayang. Ya. Jadi siapapun, jangan pernah takut sama TOEFL. TOEFL itu sangat mudah. Betul. Dan saya tidak mau mempromosikan tempat saya. Kenapa? Karena ya sekali lagi, pola pikir kalian. Di saat kalian bertemu dengan pengajar yang akan bisa membuat kalian bilang bahwa ini mudah, dan ini mudah. So it will be easy. Sesuai target aja. Jangan diterjemahin. Demikian Nur. Mudah-mudahan paham ya Nak ya. Fadli, kalau misalkan memang nanti ini beberapa anak dari UPI terutama ya, dari Himpas UPI yang butuh, ya mungkin nanti bisa chat saya, nanti bisa lewat Kak Rizky Junior Sinur, supaya bisa ini, karena tahun 2023 ya, bulan pendaftaran bulan Februari ya, dan itu sudah nggak lama, dan kebetulan nanti memang pas momennya di tempat saya lagi rame banget, sehingga justru itu dia, makanya saya bilang kita nggak punya waktu banyak lagi. Seperti yang tadi Bu Lilit bilang, kalau menunda mau dekat Februari saya betul-betul sibuk. Nah, ada jumpa fans, pemotretan, ya nggak bercanda ya. Banyak sekali acara yang harus saya lakukan. Saya minta maaf, waktunya sangat terbatas. Begitu. Oke, baik. Terima kasih, Mister. Sekaligus closing statement tadi ya, Mister. Ya, sekalian itu closing statement. Betul-betul minta Oke, maaf dan Mister. minta maaf sekali saya Fadli, Wahyu, siapapun anak-anak, saya betul-betul minta maaf karena saya tidak bisa memberikan yang maksimal, waktunya betul-betul terbatas ya untuk saya. Oke, baik Mister. Terima kasih atas insight yang sangat luar biasa. Mungkin masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat yang akan diwakili oleh Ketua Divisi Kajian Ilmiah Himpas UPI, Daeng Akbar. Pada Daeng Akbar, saya persilakan. Alhamdulillah, mewakili panitia dan keluarga besar Himpas UPI, Kak Oni ya, mengucapkan terima kasih banyak atas kualitas waktunya. Semoga Allah merahmati dan meridhoi oleh Allah. Sampai detik ini kita belum bikin tahu. Ini Akbar pasti dari Sulawesi ini. Betul Kang, alhamdulillah. Iya. Berikut kami serahkan Kak sertifikat sebagai simbolis. Ya insya Allah selanjutnya kami akan kirim secara langsung. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya. Baik, terima kasih kepada Daeng Akbar yang telah memberikan sertifikat kepada Kak Oni secara simbolis. Mungkin dengan berakhirnya pemberian sertifikat kepada pemateri, maka berakhirnya acara webinar TOEFL hari ini. Saya mengingatkan kepada peserta untuk mengisi link presensi kegiatan agar bisa dikirim sertifikat ke email masing-masing. Saya selaku moderator pada acara hari ini
meminta maaf apabila di sana sini terdapat kesalahan. Insya Allah next agenda kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi hari ini, dan next agenda will be sehingga bahasa Inggris. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengikuti IG HIMPAS UPI khususnya karena akan ada agenda-agenda menarik ke depannya. Itu saja, marilah kita tutup sama-sama webinar kali ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Oni. Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang